Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Rizky Ardiansyah Sudarman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuransi, di mana pada sesi 9 sesi sebelumnya saya menjelaskan mengenai reasuransi. Nah, di sini asuransi itu merupakan kata lain dari transfer resiko. Yang pertama ada pengertian asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dari penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Nah, di sini ada beragam produk asuransi yang bisa dibeli sesuai kebutuhan calon nasabah. Agar lebih jelas, mari kita simak informasi lebih lengkap terkait apa itu asuransi, jenis asuransi, hingga unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya apa sih itu asuransi? Nah, menurut UU nomor 40 tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai tertanggung berkewajiban membayarkan iuran atau premi. Nah, pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan atau penggantian biaya atas berbagai macam risiko, seperti risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Jadi fungsi asuransi adalah berperan sebagai proteksi atau pelindungan terhadap keuangan. Produk asuransi tidak bisa menghilangkan risiko sama sekali, apalagi untuk risiko kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya ada asuransi menurut OJK. Nah, asuransi menurut OJK ini adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko keuangan, kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurance. Selanjutnya ada asuransi menurut KBBI, adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya ada asuransi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Prof. Wiryono Proyodikoro SH. Asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin. Nah, pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa atau risiko yang belum jelas akan terjadi. Yang kedua, menurut Abbas Salim, melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti jadi di masa depan. Yang ketiga, menurut Profesor Mark R. Green MD. Nah, menurut Green, asuransi adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Lalu kita masuk ke jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah produk asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini adalah program perlindungan finansial dalam bentuk santunan tunai apabila terjadi risiko meninggal dunia atau cacat total terhadap tetap pada pemegang polis atau tertanggung. Yang ketiga ada asuransi kecelakaan diri. Nah, ini merupakan asuransi yang memberikan solusi finansial jika tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri. Yang keempat ada asuransi unit link. Nah, ini adalah produk asuransi yang memberi manfaat, proteksi, dan investasi.
Yang kelima ada asuransi kendaraan bermotor. Nah, asuransi kendaraan bermotor ini merupakan asuransi yang menangani kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan. Contohnya ada dua, yaitu asuransi all risk atau TLO. Yang keenam ada asuransi pendidikan, merupakan jenis asuransi jiwa yang dikombinasikan deposito maupun tabungan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang ketujuh asuransi korporasi. Nah, ini merupakan jenis asuransi kumpulan untuk karyawan perusahaan. Jenis produknya ada asuransi kesehatan karyawan dan asuransi jiwa karyawan. Yang ke-8 asuransi perjalanan. Jenis asuransi ini adalah yang memberikan ganti rugi jika terjadi resiko perjalanan selama nasabah berpergian baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ke-9 ada asuransi sosial. Asuransi sosial ini merupakan jenis asuransi yang dihadirkan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia dengan premi yang terjangkau. Yang ke-10 ada asuransi hari tua. Merupakan asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan ketika nasabah memasuki usia pensiun atau tidak lagi produktif. Yang ke-11 ada asuransi rumah. Merupakan jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada rumah tinggal ketika terjadi risiko tertentu. Yang ke-12 asuransi wajib. Nah, ini merupakan asuransi yang diwajibkan bagi seluruh atau kelompok tertentu. Yang ke-13 ada reasuransi. Adalah jasa asuransi yang memberikan pertanggungan ulang terhadap risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya ada unsur-unsur asuransi. Yang pertama ada penanggung dan tertanggung. Nah, penanggung ini biasanya adalah perusahaan asuransi. Sementara tertanggung adalah pihak yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Yang kedua polis asuransi. Merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Yang ketiga ada premi asuransi. Adalah jumlah dana yang akan ditarik oleh perusahaan asuransi. Yang keempat klaim asuransi. Merupakan ganti rugi atau jaminan finansial atas manfaat asuransi sesuai dengan yang tertulis dalam polis. Yang kelima uang pertanggungan atau santunan. Merupakan sejumlah dana yang akan diterima oleh tertanggung tersebut. Kita lanjut ke fungsi asuransi. Di sini ada 5 ya. Ada asuransi jiwa. Pengertiannya tadi sudah dijelaskan mengenai asuransi jiwa ini. Selanjutnya ada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Selanjutnya ada asuransi syariah. Dalam asuransi ada juga jenis asuransi syariah. Merupakan jenis asuransi yang pelaksanaan serta cara kerjanya disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional, perlindungan yang diberikan oleh asuransi ini berupa pengelolaan sharing risk. Jadi nasabah asuransi ini akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi yang nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya. Nah, di sini ada dasar hukum asuransi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga ada KUHP bab 9 pasal 246. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Selanjutnya yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Yang keenam Majelis Ulama Indonesia atau MUI Nomor 21/DSN strip MUI strip X atau 10 strip 2001.
sekian penjelasan saya mengenai bab 10 materi asuransi ini. Terima kasih.